Izin memperkenalkan diri, nama saya Desmaria Safitri dengan NPM 20010101005. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinela Aziza dengan nomor pokok mahasiswa 20010101013. Perkenalkan, nama saya Diana Fitri Hendarti dengan NPM 200101023. Anatomi sistem integumen. Seluruh bagian tubuh manusia di bagian terluar dibungkus oleh sistem yang disebut dengan sistem integumen. Jadi, sistem integumen adalah bagian sistem organ pada manusia di bagian terluar. Sistem ini terdiri dari kulit dan juga aksesorisnya, termasuk pada kuku, rambut, kelenjar seperti keringat dan sebaseus serta reseptor saraf khusus. Baik, pada kelompok kami akan membahas sistem integumen mengenai kulit. Kulit manusia adalah lapisan luar dari tubuh pada manusia. Itu adalah organ terbesar dari sistem tubuh menutupi. Kulit memiliki beberapa lapisan jaringan ektodermal dan penjaga otot, tulang, ligamen, dan organ internal yang ada di bawahnya. Kulit manusia ini sama dengan mamalia lainnya, kecuali bahwa itu tidak dilindungi oleh suatu bulu. Meskipun hampir semua kulit manusia ditutupi dengan folikel rambut tampak tak berbulu, ada dua jenis umum dari kulit, yaitu kulit berbulu dan juga kulit tidak berbulu. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan juga lapisan subkutan atau hipodermis. Oke, bagian pertama dari kulit yaitu epidermis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas beberapa lapisan. Lapisan pertama dari epidermis yaitu melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Melanosit menyintesis dan mengeluarkan melanin sebagai respon terhadap rangsangan hormon hipofisis anterior, hormon perangsang melanosit. Melanosit merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit dan juga rambut. Semakin banyak melanin, semakin gelap warnanya. Melanin diyakini dapat menyerap cahaya ultraviolet, dengan demikian akan melindungi seseorang terhadap efek pancaran cahaya ultraviolet dalam sinar matahari yang berbahaya. Lapisan kedua dari epidermis yaitu sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosit T, mengikat, mengolah, dan mempresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Dengan demikian, sel Langerhans ini berperan penting dalam imunologi kulit. Sel-sel imun yang disebut sel Langerhans terdapat di seluruh epidermis. Lapisan ketiga dari epidermis adalah sel Merkel. Sel Merkel yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Keratinosit yang secara bersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam sebagai berikut. A. Stratum corneum atau lapisan tanduk, terdiri atas 15-20 lapisan sel gepeng, tanpa inti dengan sitoplasma yang dipenuhi keratin. Lapisan ini merupakan lapisan terluar di mana eleidin berubah menjadi keratin yang tersusun tidak teratur, sedangkan serabut elastis dan retikulernya lebih sedikit sel-sel saling melekat erat. B. Stratum lucidum. Tidak jelas terlihat dan bila terlihat berupa lapisan tipis yang homogen, terang, jernih, inti dan batas sel tak terlihat. Stratum lucidum ini terdiri dari protein eleidin. Selnya pipih. Bedanya dengan stratum granulosum adalah sel-sel yang sudah banyak yang kehilangan inti dan butir-butir sel telah menjadi jernih sekali dan tembus sinar. Lapisan ini hanya terdapat pada telapak tangan dan juga telapak kaki. C. Stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, terdiri atas 2-4 lapis sel poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul keratohyalin.
Pada membran sel terdapat granula lamela yang mengeluarkan materi perekat antar sel yang bekerja sebagai penyaring selektif terhadap masuknya materi asing, serta menyediakan efek pelindung pada kulit. D. Stratum spinosum atau stratum malpighi tersusun dari beberapa lapisan sel di atas stratum basale. Sel pada lapisan ini berbentuk polihedris dengan inti bulat atau lonjong. Kemudian E. Stratum basal atau germinativum merupakan lapisan paling bawah pada epidermis berbatasan dengan dermis, tersusun dari lapis sel-sel pigmen basal berbentuk silindris dan dalam sitoplasmanya terdapat melanin. Pada lapisan basal ini terdapat sel-sel mitosis. Dermis, lapisan yang mempunyai ketebalan 4 kali lipat dari lapisan epidermis, kira-kira 0,25 sampai 2,55 mm ketebalannya. Tersusun dari jaringan penghubung dan penyokong lapisan epidermis dan mengikatnya pada lapisan dalam hipodermis. Lapisan ini terbagi atas dua, yang pertama lapisan papilari dan yang kedua lapisan retikular. Lapisan papilari merupakan lapisan tipis dan terdiri dari jaringan penghubung yang longgar menghubungkan lapisan epidermis ke lapisan subkutis. Banyak terdapat sel mast dan sel makrofag yang diperlukan untuk menghancurkan mikroorganisme yang menembus lapisan dermis. Di lapisan ini juga terdapat sejumlah kecil elastin dan kolagen. Lapisan ini berbentuk gelombang yang terjulur ke lapisan epidermis untuk memudahkan kiriman nutrisi ke lapisan epidermis yang tidak mempunyai pembuluh darah. 2. Lapisan letikular merupakan lapisan tebal yang terdiri dari jaringan penghubung padat dengan susunan yang tidak merata. Disebut lapisan retikular karena banyak terdapat serat elastin dan kolagen yang sangat tebal dan saling berangkal satu sama lain menyerupai jaring-jaring. Dengan adanya serat elastin dan kolagen akan membuat kulit menjadi kuat, utuh kenyal, dan meregang dengan baik. Komponen dari lapisan ini berisi banyak struktur khusus yang melaksanakan fungsi kulit. Hipodermis. Jaringan subkutan atau hipodermis merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan ini terutama berupa jaringan adiposa yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Banyak mengandung pembuluh darah limfe, dan saraf juga terdapat gulungan kelenjar keringat dan dasar folikel rambut. Jaringan ini memungkinkan mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh dan penyekatan panas tubuh. Lemak atau gaji akan bertumpuk dan tersebar menurut jenis kelamin seseorang, dan secara parsial menyebabkan perbedaan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan. Makan yang berlebihan akan meningkatkan penimbunan lemak di bawah kulit jaringan subkutan, dan jumlah lemak yang tertimbun merupakan faktor penting dalam pengaturan suhu tubuh. Tidak seperti epidermis dan dermis, batas dermis dengan lapisan ini tidak jelas. Pada bagian yang banyak bergerak, jaringan hipodermis kurang pada bagian yang melapisi otot atau tulang mengandung anyaman serabut yang kuat. Pada area tertentu yang berfungsi sebagai bantalan payudara dan tumit, terdapat lapisan sel-sel lemak yang tipis. Distribusi lemak pada lapisan ini banyak berperan dalam pembentukan bentuk tubuh terutama pada wanita. Lapisan atau jaringan lemak sebagai lapisan lemak hipodermis memiliki fungsi untuk menjaga proses atau mengatur suhu tubuh jaringan ikat. Sebagai jaringan ikat, bawah kulit, hipodermis berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan bertanggung jawab sebagai cadangan makanan. Seiring pertambahan usia kita, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur. Perubahan kondisi hipodermis inilah yang membuat kulit menjadi keriput, kendur, serta makin kehilangan kontur idealnya. Fibroblast hipodermis juga merupakan rumah bagi fibroblast yang bertanggung jawab memproduksi kolagen. Serat-serat kolagen tersebut kemudian dialirkan ke dermis untuk menguatkan kulit.